Kabar horor. Selamat malam Sobat Kahor yang berbahagia. Di malam yang sunyi ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah yang bersetting di rumah tua yang tidak terlalu besar, namun menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Ya, itu adalah rumah neneknya teman dari sang narasumber ini. Kita sebut saja namanya Kevin. Kevin adalah pemilik segala kejadian aneh di rumah itu. Kevin yang menceritakan kisahnya betapa dia tidak akan pernah melupakan rumah tua itu. Tidak akan, katanya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Kevin lulus SMA pada tahun 2010. Sebagaimana remaja tanggung saat itu, ia pun berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Singkat cerita, nasib baik pun menghampiri si Kevin. Dia diterima di salah satu universitas di Sumatera. Kevin girang bukan main. Walaupun ia harus merantau ke kota orang dan meninggalkan keluarganya di kampung, ia tak perlu khawatir, karena di kota barunya itu ia tak perlu bingung akan tinggal di mana. Ia akan tinggal bersama neneknya di sana. Perjalanan menggunakan pesawat memakan waktu sekitar 2 jam dari kampung halamannya. Setibanya di bandara, ia pun dijemput oleh om dan tantenya untuk segera diantar ke tempat tinggal barunya, yaitu rumah nenek. Bukan kali pertama Kevin datang ke kota Medan, kota di mana nenek Kevin ini tinggal. Setidaknya beberapa tahun sekali ia mengunjungi neneknya di kota ini bersama orang tuanya. Tetapi kali ini berbeda. Ia akan tinggal di rumah neneknya itu untuk beberapa tahun ke depan. Selama perjalanan, Kevin sudah tidak sabar untuk bertemu nenek dari keluarga ibunya itu. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Setelah singgah sebentar untuk makan siang di restoran, si Kevin pun sampai di alamat tujuannya. Rumah yang tidak asing lagi untuknya. Entah kenapa, ia begitu senang bisa kembali ke rumah ini. Ia pun setengah bergegas turun dari mobil. Sambil berdiri, dipandanginya rumah itu dari depan pagar. Rumah yang tidak terlalu besar, namun terlihat sejuk dengan pohon rindang di halaman. Rumah tua yang desain dan struktur bangunannya terasa jadul untuk siapapun yang melihatnya. Maklum, rumah ini dibangun sudah cukup lama. Bahkan, ibu Kevin pernah tinggal di rumah ini sewaktu kecil hingga SMA pada tahun kisaran 1980-an. Kevin membuka bagasi mobil, bermaksud menurunkan tas dan kopernya. Sebelum Om Anton ini menyela, "Sudah, biar Om saja. Sana kamu masuk bareng Tante Dewi," ujar Om Anton. Kevin melirik pada Tante Dewi dan disahut dengan anggukan. Tante Dewi adalah adik kandung ibunya Kevin dan Om Anton ini adalah suaminya. Sesampainya di depan pintu, Tante Dewi menekan bel yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, sosok wanita parubaya membuka pintu dan tersenyum. Ia adalah Nek Ida, nenek Kevin sekaligus ibu kandung Tante Dewi. Tak kira siapa. Rupanya Kevin sudah sampai," ujarnya. "Assalamualaikum, Nek." "Iya, baru sampai," ujar Kevin sembari mencium tangan neneknya itu. "Sudah lama ya nggak ketemu, Kevin. Sudah 2 tahun ya, Wi?" Iya, terakhir 2 tahun lalu Kevin kesini waktu nikahan Ika, abang sepupunya," jawab Tante Dewi setelah mencium tangan ibunya itu. "Ya sudah, ayo masuk. Nah, Anton, koper Kevin langsung saja dibawa ke kamarnya," ujar nenek Ida ketika melihat Om Anton datang sambil menenteng 2 buah koper. Iya Bu, kamar Kevin di atas kan?" tanya Om Anton. "Iya, di atas.
sudah disiapkan dari kemarin. Sudah bagus deh pokoknya, ujar Nek Ida sembari tersenyum pada Kevin. Baik Bu, jawab Om Anton singkat. Sudah pada makan? Tanya Nek Ida. Sudah Nek, tadi singgah di restoran, Kevin menimpali. Oh bagus deh, Nenek belum sempat masak tadi, balas Nek Ida. Seketika terlihat Om Anton turun dari lantai 2 dengan sedikit tergesa-gesa. Mukanya pucat dan keringat membasahi wajahnya. Kenapa Mas? Berat kopernya Kevin ya? Tanya Tante Dewi heran melihat suaminya seperti orang kecapean. Enggak kok. Ya sudah, yuk kita langsung pulang, jawab Om Anton sambil menyeka keringat di dahinya. Mereka berdua pun pamit pada Nek Ida dan Kevin. Tak lupa, Kevin mengucapkan terima kasih karena sudah menjemputnya di bandara. Setelah Om Anton dan Tante Dewi meninggalkan rumah itu, Kevin merasa lelah dan izin pada Nek Ida untuk ke kamarnya. Ya sudah, kamu naik sendiri ya. Nenek capek kalau naik lagi ke atas. Maklum sudah tua. Kamar Kevin yang kiri ya. Tahu kan? Tanya Nek Ida. Tahu Nek. Ya sudah, Kevin istirahat dulu ya Nek. Iya, jangan lupa telepon ibumu. Kabari kalau sudah sampai. Iya Nek, ujar si Kevin. Kevin menapaki beberapa anak tangga untuk sampai ke lantai 3. Di lantai 2, Kevin menapaki beberapa anak tangga untuk sampai ke lantai 2. Di lantai 2 tersebut, rumah itu ada 3 kamar. Satu kamar Kevin di kiri, kamar tamu di ujung, dan ada 1 kamar kosong di sebelah kanan, tepat di depan kamar Kevin. Tanpa pikir panjang, Kevin langsung ke kamarnya. Bau cat yang masih basah langsung menyeruak. Nampak kamar ini sudah disiapkan untuk Kevin. Cukup luas dan nyaman pula. Hanya saja lemari, meja, dan kasurnya dari kayu jati, mengisyaratkan perabotan-perabotan ini sudah cukup berumur. Kevin merebahkan dirinya di kasur dan merogoh HP-nya untuk menelpon ibunya. Assalamualaikum Bu, Kevin sudah ada di rumah nenek. Wah, waalaikumsalam. Kok baru nelpon sih nak? Jawab ibunya. Iya Bu, tadi lupa. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ingat, di rumah orang jaga sikap ya nak. Jangan bandel-bandel. Sang ibu mengingatkan si Kevin. Siap bos. Ya sudah, Kevin tidur dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibu Kevin yang ada di telepon. Rasa lelah sedari perjalanan tadi kemudian membuat Kevin tertidur pulas. Tanpa Kevin sadari, maghrib sudah tiba saat dia terbangun. Dia lantas turun ke lantai bawah. Sesampainya di lantai dasar rumah itu, dilihatnya sekeliling sepi dan gelap. Hanya ruangan tengah yang dinyalakan lampunya. Maklum, sebelum ada Kevin, neneknya ini tinggal sendirian. Kakek Kevin sudah beberapa tahun lalu meninggal. Nek Ida hanya ditemani seorang pembantu yang bekerja harian, dari pagi hingga siang saja. Sayup-sayup Kevin mendengar suara orang mengaji dari arah dapur. Diikutinya arah suara tersebut. Dia ragu itu suara neneknya atau bukan. Yang jelas, itu bukan suara laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Beberapa langkah lagi Kevin sampai ke dapur. Kevin kaget setengah mati saat Nek Ida memanggilnya dari arah belakang. Loh, nenek? Kevin kirain tadi di dapur, ujar Kevin yang masih heran suara siapa tadi yang mengaji. Nenek baru selesai salat di kamar. Kamu mau makan? Salat maghrib dulu sana, biar nenek siapin, ujar Nek Ida santai. Iya Nek, Kevin wudu dulu Nek. Ya, mungkin itu adalah suara tetangga yang mengaji, pikir Kevin dalam hati. Malam itu berlalu biasa saja untuk si Kevin. Dan akhirnya, beberapa hari kemudian, dia sudah masuk kuliah. Jadilah Kevin menjadi seorang mahasiswa. Hari-harinya mulai dilalui dengan kuliah dan tugas kampus, yang seakan tidak ada habisnya. Tak terasa, sudah hampir 1,5 bulan Kevin tinggal di rumah neneknya itu. Suatu siang, di hari Minggu,
Terdengar suara bel berbunyi menandakan seseorang datang bertamu. Kevin yang sedari tadi menonton TV di lantai bawah bergegas melihat siapa gerangan yang datang. Assalamualaikum. Loh, Kevin, mana nenek? Rupanya Tante Dewi dan Om Anton yang datang. Lagi tidur siang, Tan. Dari tadi sudah. Ayo masuk, Om, Tante. Ya sudah, gak usah dibangunin. Tante cuma mau nganter ini, ada soto kesukaan nenek, ujar Tante Dewi sembari melangkah masuk diikuti Om Anton. Wah, terima kasih, Tan. Kevin taruh di dapur dulu ya. Tante Dewi dan Om Anton menunggu di ruang TV. Tante Dewi sedikit heran dengan Om Anton. Dia terlihat gelisah dan tidak tenang. Tapi dihiraukan oleh Tante Dewi setelah Kevin datang bergabung di ruang TV. Gimana kuliahnya, Vin? Tanya Tante Dewi. Ya gitu deh, Tan, sudah mulai banyak tugas, jawab Kevin lesu. Hehehe, semangat dong. Ya gitulah jadi anak kuliahan, gak gampang, Vin. Vin, kamu kerasan tinggal di sini, Vin? Tiba-tiba Om Anton bertanya di sela-sela percakapan. Sejauh ini sih alhamdulillah kerasan, Om. Ya awalnya agak sepi sih, karena cuma berdua sama nenek. Tapi lama-lama biasa kok, jawab si Kevin. Bagus deh, semoga bisa begitu terus ya, Vin, ujar Om Anton sambil matanya menerawang jauh ke lantai 2. Emang kenapa, Om? Tanya Kevin bingung melihat gelagat aneh omnya tersebut. Loh, Anton, Dewi, kapan datang? Belum sempat Om Anton ini menjawab. Ternyata Nek Ida datang dari arah kamarnya. Belum lama, Bu. Maaf, baru sempat mampir, banyak kerjaan, jawab Tante Dewi sembari mencium tangan Nek Ida. Om Anton tanpa disuruh mengikuti mencium tangan mertuanya itu. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Om Anton dan Tante Dewi berpamitan pulang. Tak disangka bagi Kevin, suara laju mobil Om Anton yang meninggalkan kediamannya sore itu menandakan dimulainya teror yang sampai sekarang akan diingatnya. Akan terus diingat olehnya. Malam itu Kevin terduduk kaku di depan meja belajarnya. Tugas kuliah memaksanya terjaga hingga larut malam saat itu. Kevin serius mengerjakan tugasnya. Sampai-sampai ia tak sadar ruangan kamarnya sedikit panas. Hawanya berbeda dari biasanya. Kok panas ya? Tanya Kevin dalam hati sembari menekan remote AC-nya agar lebih dingin lagi. Tepat saat AC-nya berbunyi, Kevin terkejut oleh suara yang cukup keras dari luar kamarnya. Seperti suara benda tumpul yang dibanting. Bah! Kevin terperanjat dari kursi. Kevin kaget dan seketika ia keluar kamar untuk mencari sumber suara tersebut. Ia yakin suara tersebut berasal dari kamar kosong alias gudang di depan kamarnya. Ia lantas membuka kamar tersebut. Tidak ada apa-apa. Lantas ia kembali ke kamarnya. Dan betapa terkejutnya Kevin. Lampu di kamarnya mati. Gelap gulita. Padahal hanya ia tinggal sebentar, sekiranya 5 menit. Ia bertanya-tanya dalam hati, sembari menghidupkan kembali lampu kamarnya. Apa iya dia mematikan lampu kamarnya sebelum keluar? Mungkin emang aku matiin tadi. Kevin mencoba meyakinkan dirinya sendiri saat itu. Ia pun bergegas tidur. Kuliah pagi akan menyambutnya esok hari. Tak ada pilihan bagi Kevin kecuali melupakan kejadian itu dan pergi tidur. Dan singkat cerita, alangkah terkejutnya Kevin saat bangun. Begitu sadar, ia sudah berada di depan kamar kosong, di bawah lantai, bukan di atas kasurnya. Oh, kenapa aku bisa tiba-tiba di sini ya? Wah, mungkin sleepwalking atau aku ngelintur kali? Tanyanya dalam hati. Masih terheran-heran bagaimana ia bisa tidur di luar kamar, di lantai pula. Kevin berusaha positive thinking dan bersiap pergi ke kampus, karena dia sudah hampir telat pagi itu. Selepas kuliah, ia pergi nongkrong dengan teman-temannya. Ya, biasalah anak muda mencari kopi dulu. Ia pun pulang ke rumah sekitar pukul 10 malam. Neneknya mungkin sudah tidur, batinnya dalam hati. Ia pun bergegas naik ke kamarnya di lantai 2. Sesampainya di ujung tangga, Kevin berhenti. Dilihatnya pintu kamar gudang yang kosong itu sedikit terbuka.
Kevin bisa melihat dari celah pintu itu barang-barang terjatuh dan berserakan. Kamar tersebut memang gudang berisikan barang-barang lama, seperti kursi dan meja yang tak terpakai, alat-alat jahit neneknya yang sudah rusak, dan rongsokan lainnya. Dan malam itu, Kevin melihat dengan kedua bola matanya barang tersebut berserakan di lantai. Padahal beberapa hari lalu, Kevin sudah sengaja merapikannya sedemikian rupa. Bahkan Kevin membersihkan dan mengepel ruangan itu. Hitung-hitung balas budi sudah tinggal di sini, sekalian saja dibersihkan kamarnya, pikir Kevin. Namun kerja kerasnya sia-sia, karena barang-barang tersebut kembali berserakan. Entah siapa pelakunya. Dibukanya pintu kamar tersebut. Jelas sudah kamar itu kembali berantakan. Kevin mengumpat dalam hati sembari kesal. Mungkin tikus nih. Nanti kapan-kapan aku bersihkan lagi. Kevin tidak bisa menemukan nama lain untuk dituduh, karena dia hanya berdua di rumah ini dengan neneknya. Dengan masih sedikit kesal, ia pergi mandi. Tapi pada saat mandi, perasaannya sungguh tidak enak. Seakan dadanya sesak entah karena apa. Dia pun buru-buru membasuh tubuhnya. Tak lama, ia pun bersiap tidur. Tapi perasaan tidak enak itu masih terus menghantui. Seakan ada yang terus mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Baru kali ini dia merasa seperti ini di kamarnya sendiri. Setelah berusaha tenang, dia pun terlelap. Tapi belum lama ia terlelap, Kevin kembali terjaga karena ada sesuatu yang menusuk-nusuk punggungnya. Dengan malas ia pun mencari apakah gerangan yang menusuk punggungnya itu. Kemudian apa yang didapati Kevin membuatnya tidak dapat tidur malam itu. Sesuatu yang menusuk punggungnya adalah segumpal rambut yang agak keriting dan kasar. Kevin terperanjat kaget dan ketakutan setengah mati. Sontak ia keluar dari kamarnya, berpindah ke kamar tamu di sebelahnya. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tak mungkin itu rambut neneknya. Rambut Nek Ida sudah beruban semuanya. Dan tak mungkin juga itu rambutnya sendiri. Rambutnya lurus dan tidak keriting. Lantas, rambut siapa itu? Kevin berpikir keras. Ia pun membuka jendela kamar dan menyalakan rokok yang untungnya sedari tadi ia kantongi. Kevin berusaha menenangkan diri walau ia tahu itu sia-sia saja. Baru beberapa tarikan rokok, Kevin samar-samar mendengar suara tertawa. Suara tawa perempuan cekikikan itu terdengar lirih dan kesannya jauh sekali. Kevin bergidik ngeri. Belum lama suara tawa itu hilang. Ia mendengar suara langkah dari luar kamar. 1, 2, 3. Suara langkah itu banyak, tidak seperti satu orang. Kevin spontan mengecek, takutnya maling atau rampok, pikirnya. Begitu ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hening. Kevin semakin ketakutan. Malam gila ini membuatnya meringkuk di balik selimut. Ia bergetar hebat. Ia bahkan terlalu takut untuk membuka mata saat itu. Rasa takut, lelah dan ngantuk bercampur menjadi satu rasanya malam itu. Tanpa sadar, ia pun terlelap. Sampai akhirnya ia terbangun dan ia dapatin Nek Ida sudah duduk bersimpuh di ranjang tidurnya. Kevin gak kuliah, nak. Nenek sampai naik ke atas karena tumben kamu belum bangun, sudah siang begini, tanya Nek Ida. Kevin bangun dari tidurnya berusaha duduk. Tapi ia lemah sekali, sampai-sampai tak kuasa menahan beban tubuhnya. Sontak Nek Ida menaruh telapak tangannya di dahi Kevin. Ternyata cucunya itu demam tinggi. Ya ampun, panas sekali badanmu, Vin. Ya sudah, gak usah kuliah dulu. Istirahat di rumah ya. Sebentar nenek ambilkan obat, ujar Nek Ida. Kevin hanya mengangguk pasrah. Masih terngiang-ngiang kejadian tadi malam. Nek Ida kembali dengan beberapa obat demam dari kotak P3K yang diambilnya di bawah. Ini minum, Vin. Habis ini makan ya, ujar Nek Ida. Belum lagi Kevin menelan obat itu, Nek Ida pun bertanya. Kamu kok tidur di kamar tamu sih?
bukan di kamarmu, Vin. Kevin diam sebentar. Kemudian ia bercerita panjang lebar kepada neneknya itu. Bagaimana gumpalan rambut, suara tawa, dan langkah kaki yang membuatnya meringkuk tak berdaya dalam ketakutan tadi malam. Nek Ida tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Makanya kamu jangan tinggalkan sholat, Vin. Sebelum tidur berdoa, Nek Ida mengingatkan. Ya sudah, kamu tidur lagi ya, istirahat. Nanti nenek bawakan makanan. Kalau sudah enakan dimakan ya. Nanti nenek taruh di meja, ujar si Nek Ida. Iya Nek, makasih, balas Kevin seadanya. Demam tinggi membuat kepalanya pusing dan terasa berat. Kevin pun memutuskan kembali tidur. Kali ini tidurnya nyenyak sekali, jauh berbeda dengan tadi malam. Sampai kemudian malam pun tiba. Setelah membawa makanan dan obat, Nek Ida kembali turun di bawah, meninggalkan Kevin sendiri di kamar tamu di lantai atas. Ingin rasanya untuk meminta neneknya itu tetap menemani di atas. Tapi Kevin sadar, ia bukan anak kecil lagi. Dia mahasiswa sekarang. Kevin beranjak dari tempat tidurnya, menuju kamarnya untuk mengganti baju. Sesampainya di kamar, ia buru-buru mengganti baju. Masih ada perasaan takut berada di kamar itu. Anehnya, gumpalan rambut yang Kevin temukan semalam tidak ada. Bahkan Kevin mengecek ke kolong tempat tidur juga tidak ada. Kevin heran, tidak mungkin apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi, karena terasa sangat nyata yang dirasakannya. Berusaha acuh, Kevin kembali ke kamar tamu. Ia merasa lebih aman di sana. Sambil makan, ia pun menonton TV. Tak ada yang aneh malam itu rasanya. Tapi Kevin salah besar. Ya, dia salah besar. Setelah makan, ia pergi ke toilet untuk buang air. Sekembalinya dari toilet, ia terkejut. TV yang sedari tadi menyala, tiba-tiba sudah mati. Mungkin aku lupa tadi sudah matiin TV. Kevin berbicara sendiri di dalam hati. Ia pun kemudian membuka jendela kamar dan menyalakan rokok. Ketika asik menghisap rokok, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Persis 3 kali ketukan. Kevin terdiam. "Nenek?" tanya Kevin. Namun tidak ada balasan dari arah suara ketukan tersebut. Kevin mulai ketakutan. Tengkuknya terasa dingin dan suasana dalam kamar itu menjadi semakin mencekam. Dimatikannya rokoknya dan mulai melangkah untuk membuka pintu. Suara pintu terbuka oleh si Kevin. Tak ada siapa-siapa di depan pintu. Kosong melompong. Kevin pun menutup pintu dan membalikkan badan. Dan bak petir yang menyambar, Kevin terkejut. Tubuhnya terdiam kaku, tidak dapat bergerak. Matanya terbelalak, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya di jendela yang terbuka tempat dia merokok tadi. Pemandangan yang tidak dapat ia lupakan seumur hidup. Di luar jendela, dilihatnya sesosok wanita dengan rambut panjang hampir menutupi seluruh wajahnya. Bajunya kusam dan kotor. Dan bagian paling mengerikan adalah satu matanya yang tidak tertutupi rambut. Bola matanya seakan menyeruak keluar, tidak berada pada kelopak matanya. Wanita tersebut tersenyum simpul, namun sangat mengerikan. Sontak, Kevin berteriak histeris dan lari tunggang-langgang di lantai bawah. Baru pertama kali dalam hidupnya dia melihat sosok seperti itu. Yang jelas, itu bukan manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa melayang di luar jendela lantai 2? Dia pun berlari ke kamar neneknya yang ternyata tidak dikunci. Dilihatnya Nek Ida sudah tertidur pulas. Tak tega membangunkannya, Kevin memilih tidur di lantai beralaskan sarung dan sejadah. Tubuhnya masih bergetar mengingat kejadian yang barusan dialaminya. Apa salahnya sampai didatangi makhluk seperti itu? Batinnya dalam hati. Dengan perasaan kalut dan gemetar, ia pun tertidur. Singkat cerita, esok paginya ia terbangun oleh suara yang tak asing lagi baginya. "Loh, Kevin, kenapa tidur di sini? Pakai sajadah lagi.
Tanya Neida sembari membangunkan Kevin. Kevin pun bangun sambil mengucek matanya. Dia pun menceritakan apa yang dilihatnya tadi malam. Mungkin kamu salah lihat. Tubuh kamu kan masih lemah karena sakit. Jadi menghayal yang enggak-enggak, kata Neida sembari menghela nafas. Kevin yakin 1000% dia tidak menghayal. Sosok mengerikan tadi malam sangat jelas untuk sebuah lamunan. Ya sudah, kamu sarapan dulu ya. Sudah nenek siapin. Neida berusaha menenangkan Kevin. Kevin pun beranjak pergi ke dapur dan melahap sepiring nasi goreng buatan neneknya itu. Sialnya bagi Kevin. Hari itu neneknya harus pergi keluar kota untuk mengikuti arisan keluarga, seperti acara tahunan, dan akan menginap sehari di sana. Yang berarti Kevin akan sendirian di rumah itu. Kevin gak mau sendiri di rumah, Nek. Takut, ujar Kevin memprotes. Ah, kamu kayak anak kecil saja. Ya sudah, nanti nenek suruh Om Anton menemani kamu ya, balas Neida. Kevin sedikit lega dengan jawaban neneknya itu. Ting tong. Bunyi bel berbunyi. Ternyata itu adalah Om Faris. Om Faris adalah abang kandung dari ibunya Kevin. Loh, Kevin tidak kuliah? Tanya Om Faris setelah duduk di ruang TV. Enggak, Kevin demam dari semalam. Oh iya Riz, nanti teleponkan Anton ya. Suruh dia menginap temani Kevin malam ini. Neida pun menanggapi. Oh baik Bu, Om Faris menjawab. Setelah mengingatkan Kevin untuk tidak lupa mengunci semua pintu, Neida dan Om Faris pun pergi. Sedangkan Kevin menghabiskan waktu dengan menonton TV di bawah, sembari menunggu Om Anton yang berjanji akan datang setelah maghrib. Kevin melamun di tengah ruang TV. Pikirannya masih teringat kejadian semalam. Bukan hanya tadi malam, tepatnya beberapa hari ini gangguan yang ia alami di rumah ini membuatnya lelah, bahkan sampai jatuh sakit. Namun, lamunannya sirna oleh bunyi bel kedatangan seseorang. Loh, Kevin, nenek sudah pergi ya? Rupanya Om Anton sudah datang. Sudah Om, tadi sama Om Faris. Kok cepet datangnya Om? Katanya habis maghrib, balas si Kevin. Iya, kerjaan Om sudah beres, makanya langsung ke sini, ujar Om Anton sambil menuntun Kevin masuk ke dalam. Mereka berdua duduk di ruang TV, saling memandang dan hanya diam. Sampai Om Anton memecah keheningan. Gimana demam kamu? Sudah baik kan, Vin? Sudah Om, lumayan sudah, balas si Kevin. Raut muka Kevin yang lelah dan kurang tidur membuat Om Anton tahu keponakannya itu tidak baik-baik saja. Kamu kenapa kok sampai nenek minta Om temenin kamu di rumah? Tanya Om Anton penasaran. Kevin terdiam lama. Tidak usah dibahas Om, jawab Kevin singkat. Seakan mengerti, Om Anton menganggukkan kepala. Kamu digangguin ya di atas, Vin? Kevin sedikit terkejut. Loh, kok Om tahu? Om Anton menghela nafas dalam-dalam. Yang ia lanjutkan dengan bercerita bahwa ia melihat sosok wanita yang juga dilihat Kevin malam kemarin. Om lihat waktu pertama kali kamu datang, saat Om naik ke atas nganter koper kamu, timpalnya. Dia siapa sih Om? Kenapa menampakkan diri pada saya? Terus Kevin yang mulai penasaran. Om juga nggak tahu. Mungkin penunggu kamar kosong itu. Ya sudah, selama dia nggak mencelakakan kamu, jangan takut. Ya coba biasa-biasa saja. Om Anton mencoba menenangkan Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Om Anton dan Kevin baru selesai makan, dan mereka lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Setelah selesai, mereka memutuskan naik ke lantai 2 untuk pergi tidur. Tak ada pilihan bagi mereka, karena di lantai 1 hanya ada 2 kamar. Kamar Neida yang terkunci, dan satu lagi kamar pembantu berisi pakaian yang belum digosok. Mereka lantas mau tidak mau tidur di lantai atas di kamar Kevin. Om Anton sibuk dengan laptopnya, sementara Kevin terlihat mengutak-ngatik HP-nya. Ingin rasanya Kevin menelpon ibunya untuk menceritakan kejadian ganjil ini. Namun ia urungkan niatnya, karena tidak mau ibundanya khawatir. Malam semakin larut. Kevin tanpa sadar sudah terbawa ke alam mimpi. Om Anton yang sedikit mengantuk berniat turun ke bawah untuk membuat kopi sebagai teman kerjanya malam itu. Ada perasaan ngeri ketika melewati kamar kosong sewaktu menuju tangga.
Tapi ia hiraukan dan menuju langsung ke dapur. Segelas kopi hitam sudah di tangannya, dan ia letakkan di samping laptop. Belum sempat menyeruput kopi itu, ia memutuskan ke toilet untuk buang air kecil. Setelah selesai, Om Anton dibuat terperangah heran setengah mati. Kopi yang belum sempat ia minum sudah habis dan hanya sisa sedikit. Dilihatnya Kevin masih tertidur pulas. Spontan ia menggoyangkan badan Kevin. Vin, kamu ya yang minum kopinya Om? Kopi apaan sih Om? Jawab Kevin yang baru bangun tak mengerti. Om Anton bergidik ngeri. Kalau bukan Kevin, siapa yang meminum kopinya? Ia ingat betul belum meminumnya. Gak apa-apa Vin, ya sudah lanjut tidur lagi sana, kata Om Anton. Ia ragu menceritakan pada Kevin, dan malah membuat keponakannya itu semakin takut. Om Anton kembali mengerjakan pekerjaannya di laptop sembari terus membaca doa dalam hati. Sejujurnya, ia juga sangat takut malam itu. Kevin yang sudah terlanjur terbangun kembali terjaga. Ia memandangi wajah Om Anton yang entah kenapa sangat ketakutan. Om, baik-baik saja Om? Tanya Kevin heran. Om Anton hanya membalas dengan anggukan kecil. Kevin tahu, ada yang tidak beres baru saja terjadi. Mereka terjaga hingga lewat larut malam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah mengapa, hawa di kamar itu menjadi gerah dan tidak nyaman. Kevin menjadi gelisah. Teringat kejadian-kejadian yang menimpanya belakangan ini. Sampai suatu suara membuat mereka semua terdiam. Suara menggeram, seperti suara binatang buas. Kevin refleks melihat wajah Om Anton, dan sebaliknya. Mereka sama-sama mendengar suara itu. Om, dengarkan Om? Tanya Kevin ketakutan. Sudah, jangan diraukan, bukan apa-apa. Om Anton berlagak tenang, padahal lututnya sudah gemetaran sedari tadi. Mereka pun terdiam. Lama sekali. Pah! Suara benda jatuh membuat mereka terperanjat dari keheningan. Suara itu dari dalam toilet. Om Anton yang kaget langsung membuka pintu toilet itu. Ternyata vas bunga kecil di toilet terjatuh dengan sendirinya. Bukan pertanda baik, pikir Om Anton. Apa itu Om? Tanya Kevin gemetaran. Ini vas bunganya jatuh, jawab Anton sambil memegang pecahan vas keramik tersebut. Dan apa yang Om Anton saksikan setelahnya membuat benda yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Dia langsung lemas tak berdaya. Ada sesuatu di samping Kevin. Tak butuh lama bagi Om Anton menyadari siapa sosok di samping Kevin itu. Rambutnya yang panjang selutut berantakan, dan matanya yang hampir copot itu terbelalak mengerikan. Ia persis duduk di samping Kevin. Lari Vin, ayo turun Vin, ujar Om Anton terbata-bata. Kevin yang masih belum tahu apa yang terjadi keheranan melihat tingkah omnya itu. Sampai ia paham maksud isyarat mata dari Om Anton menyuruhnya menengok ke samping belakang kanannya itu. Dan jelas, Kevin melihat wanita itu tersenyum mengerikan. Wah! Kevin yang terkejut melihat wanita mengerikan itu sontak beranjak dari tempat tidurnya dan berlari ke arah pintu keluar kamar. Om Anton tidak kalah panik membuka pintu kamar hendak lari secepat kilat. Tapi apa yang mereka temui di depan kamar membuat langkah mereka terhenti. Di depan kamar kosong itu sudah menunggu berdiri satu sosok. Sosok ini tidak asing bagi mereka berdua. Rambut putih disanggul dengan perawakan yang sedikit membungkuk. Itu adalah Nek Ida. Nenek, Kevin terperangah. Sosok itu melihat mereka berdua. Kemudian tersenyum menyeringai dan berkata, "Mau kemana? Kok belum tidur?" Astagfirullahaladzim, bentak Om Anton sembari menarik Kevin untuk meninggalkan tempat itu. Ia tahu sosok itu bukanlah ibu mertuanya. Bagaimana mungkin itu Neida, nenek si Kevin? Neida sedang berada di luar kota untuk arisan keluarga. Om Anton yang sadar itu makhluk lain yang menyerupai ibu mertuanya menarik tangan Kevin.
Ayo, Vin, dia bukan nenek. Tapi entah kenapa Kevin terdiam, tidak bergerak. Bukannya tidak mau, serasa ada yang menahan pergelangan kakinya dari bawah. Dan seketika ia melihat apa yang membuatnya tak bisa bergerak. Bulu kudunya bergidik hebat melihatnya. Ingin rasanya dia pingsan saja. Tepat di bawah Kevin, wanita yang tadi berada di kamarnya tengah memegangi pergelangan kakinya. Badannya setengah merangkak dengan kuku-kuku panjang pada kedua tangannya. Kevin ketakutan namun tak berdaya. Dia berupaya bergerak, tapi tetap hasilnya nihil. Tiba-tiba, sosok jin yang menyerupai Neida itu tertawa cekikikan. Begitu kerasnya, terbahak-bahak. Om Anton dan Kevin yang menyaksikannya merinding setengah mati. Kevin mulai menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Om Anton yang tidak tahan lagi memaksa menarik Kevin dengan satu hentakan kencang sambil berteriak, "Allahu Akbar!" Kevin pun memaksa kakinya lepas dari cengkraman si wanita buruk rupa itu. Setengah menendang, akhirnya Kevin berhasil lepas. Mereka berdua berlari menuruni tangga. Akhirnya, mereka sampai di lantai 1. Keringat mengucur deras dari wajah keduanya. Mereka masih tidak percaya apa yang baru saja mereka alami. Bah, adegan di film-film horor. Kejadian barusan seperti mimpi saja rasanya. Tidak, mereka tahu itu bukan mimpi. Suara tawa cekikikan dari sosok yang menyerupai Neida masih menggelegar dari lantai atas. Seakan sengaja memastikan mereka berdua sedang tak berkhayal. Kevin menangis. Dia sangat ketakutan. Om Anton memeluknya berusaha menenangkannya. Sudah istighfar, Vin. Baca doa sebanyak-banyaknya, seru Om Anton. Om Anton kemudian menyalakan semua lampu yang ada di lantai bawah. Berharap hal itu dapat meredakan suasana. Benar saja, suara itu pun menghilang dan tak lagi terdengar. Dituntunnya Kevin rebahan di sofa ruang tamu. Keponakannya itu masih gemetar, begitu hebatnya. Setelah minum beberapa gelas air, akhirnya Kevin bisa tenang. Kemudian ia tertidur pulas. Om Anton berjaga di sampingnya, memastikan makhluk-makhluk tadi tidak lagi mengganggu mereka. Tanpa terasa, Om Anton juga ikut tertidur. Teror luar biasa malam itu menguras habis tenaganya. Sudah siang, keesokan harinya Om Anton terbangun. Ibu mertuanya sudah kembali dari luar kota bersama abang iparnya, si Faris. Dibukakannya pintu untuk mereka, kemudian mengajak masuk. Neida terkejut melihat Kevin tertidur di sofa ruang TV. "Loh, kenapa Kevin tidur di situ, Ton?" tanya si nenek. Panjang ceritanya, Bu," jawab Om Anton lemas. "Kamu gak apa-apa, Ton? Kok lemes banget gitu?" tanya Om Faris ketika melihat wajah lesu lunglai Om Anton. Gak apa-apa, Mas. Tapi Kevin sepertinya shock sekali," impal Om Anton. "Kamu ngomong apa sih, Ton? Terus kenapa Kevin tidur di sofa begitu?" tanya Neida lagi setengah marah. Om Anton diam sejenak. Setelah menegak air segelas, kemudian ia bercerita panjang lebar. Betapa teror tadi malam sangat mengerikan. Begitu jelas dan begitu nyata dirasakannya. Setelah mendengar cerita itu, Neida tercekat. Didekatinya Kevin yang masih tergeletak di sofa. Ia duduk bersimpuh di sampingnya dan membelai rambut Kevin. Dan kemudian Neida terkejut melihat kaki Kevin. Kaki yang menjadi saksi bisu dari makhluk-makhluk jahanam di lantai 2 rumahnya itu. Di kaki Kevin, dari mulai mata kaki hingga betisnya, terdapat 3 bekas guratan panjang dengan darah mengering di bekasnya. Persis bekas cakaran binatang berkuku panjang. "Kurang ajar. Beraninya mengganggu cucuku seperti ini," geram Neida sambil mengepalkan tangannya. Neida berjalan ke arah telepon rumah. Ditekannya beberapa angka dan sekejap kemudian ia terlibat percakapan serius dengan orang di balik telepon tersebut. Om Anton dan Om Faris hanya diam sembari menunggu Neida selesai menelpon. "Sudah, kamu mandi dulu lah, Ton. Sebentar lagi Pak Said datang. Ibu sudah minta tolong," ujar Neida setelah menutup gagang telepon itu. Rupanya yang ia telepon adalah Pak Said, ustadz sekaligus guru ngaji di masjid dekat rumahnya. Baik, Bu," jawab Om Anton singkat.
Seketika Om Anton bergegas mandi. Kevin terbangun. Ia menangis melihat neneknya sudah pulang dan lantas memeluknya erat. Ia pun menceritakan apa yang dialaminya tadi malam sambil menangis terseduh-seduh. Nek Ida yang iba melihatnya membeler lembut rambut cucunya itu. Sudah. Nenek sudah tahu ceritanya. Kamu sekarang mandi dulu ya. Nenek sudah minta tolong Ustadz Said untuk datang, kata Nek Ida sembari terus memeluk Kevin. Kevin mengangguk pelan sambil menyeka air matanya yang mulai membanjir. Ia pun perlahan beranjak mandi. Selang sejam mereka semua sudah duduk di ruang TV menunggu Pak Said yang tak kunjung datang. Assalamualaikum. Tiba-tiba penantian mereka berakhir. Pak Said datang dengan dua anak remaja masjid asuhannya. Waalaikumsalam. Om Faris menjawab sembari melangkah membuka pintu. Mereka pun masuk dan menuju ruang TV di mana Nek Ida dan yang lain berada. Setelah saling membalas salam, Pak Said duduk di antara mereka. Terima kasih sudah datang, Pak. Begini, cucu saya mengalami kejadian tidak mengenakan tadi malam, kata Nek Ida memulai perbincangan. Setelah itu Nek Ida dan Om Anton menjelaskan rincian kejadiannya. Kevin juga menambahi cerita versinya. Pak Said manggut-manggut seakan sudah tahu titik permasalahannya di mana. Lantas ia mengajukan satu pertanyaan pada Kevin. Kamu pernah masuk ke kamar kosong itu, Vin? Tanya Pak Said serius. Pernah, Ustadz. Kevin menjelaskan bahwa ia pernah masuk untuk membersihkan kamar tersebut. Bahkan ia merapikan dan menaruh pewangian untuk menutup bau apek yang memenuhi kamar itu. Setelah diam beberapa saat, Ustadz tersebut berkata pada Nek Ida, boleh saya lihat kamarnya ke atas, Bu? Silakan, Pak, silakan, jawab Nek Ida cepat. Saya saja yang naik ya, yang lain silakan tunggu di sini, Pak Said menambahkan. Pak Said pun naik sendirian ke lantai 2. Tak kurang dari 10 menit, Pak Said berada di lantai atas. Ia pun turun dan kembali duduk di depan Nek Ida dan yang lain. Sepertinya saya sudah mengerti kenapa Kevin diganggu seperti ini, ujarnya tanpa basa-basi. Pak Said menjelaskan bahwa para penghuni kamar tersebut merasa tidak senang dan terusik karena Kevin membersihkan kamar tersebut. Jumlah mereka banyak, Bu. Sudah seperti sarang mereka di kamar itu, Pak Said menjelaskan di sela-sela percakapan. Mereka tidak senang karena Kevin membersihkan kamar itu. Mereka suka tempat yang kotor dan lembab dan jarang ditempati. Itu sebabnya mereka tidak suka Kevin mengusik kamar itu, jelas Pak Said. Sudah berapa lama kamar itu kosong, Bu? Tanya Pak Said kemudian pada Nek Ida. Sudah bertahun-tahun kosong, Pak. Tidak ada yang menempati semenjak anak-anak saya berkeluarga. Sudah jadi gudang, Nek Ida menjelaskan. Pak Said memegang jenggotnya sembari menjelaskan. Wajar kalau jadi ramai begitu, Bu, kata Pak Said. Terus saya harus gimana, Pak? Apa minta maaf sama mereka? Tiba-tiba Kevin memotong pembicaraan. Tidak, tindakanmu itu sudah benar, Vin. Tidak perlu minta maaf sama makhluk jahat seperti mereka. Biar saya yang tangani, kata Pak Said sembari bangkit dari duduknya. Pak Said kemudian minta disediakan sebuah baskom berisi air dan garam sepiring penuh. Tanpa bertanya, Om Anton segera mengambil apa yang diminta Pak Said. Setelah mendapat apa yang diperlukan, Pak Said naik ditemani 2 santrinya. Jangan ada yang naik, di sini saja bantu dengan doa, ujarnya. Lama sekali Pak Said dan santrinya berada di kamar kosong itu. Hampir 2 jam lamanya. Nek Ida dan yang lain menunggu di bawah. Kevin semakin cemas. Dia menjadi gelisah bila mengingat rentetan kejadian ganjil yang dialaminya belakangan ini. Betapa gilanya semua ini, pikirnya. Setelah menunggu lama, akhirnya Pak Said dan santrinya kembali turun ke bawah. Terlihat wajah capek bersimpuh piluh keringat di wajah mereka bertiga. Nek Ida yang cemas langsung bertanya, bagaimana, Pak? Pak Said tersenyum sembari duduk di samping Kevin. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah saya usir semua, Bu. Jelas Pak Said. Rumah ini juga sudah saya pagari. Mulai sekarang akan baik-baik saja insya Allah, Pak Said menambahkan. Alhamdulillah. Semua orang di ruangan itu berbarengan mengucapkan syukur. Tak terasa sudah waktunya ba'da asar. Mereka pun semua sholat berjamaah. Sebelum berpamitan pulang,
Pak Said berpesan kepada semua orang. Pesan yang akan diingat terus oleh Nek Ida beserta cucunya itu. Pesan yang secara langsung mengingatkan bahwa setiap rumah pasti ada makhluk-makhluk lain yang menunggu. Karena kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Tergantung bagaimana kita bersikap dan menjaga rumah kita sendiri. Hendaknya rumah kita senantiasa diiringi lantunan ayat suci dan ibadah salat yang menjadi tiang agama. Jangan biarkan rumah kita gelap dan kosong. Karena makhluk sejenis jin dan kawanannya senang sekali dengan tempat gelap, kotor dan sepi. Jikalau kosong pun, hendaknya ruangan dibersihkan dan diberi penerangan yang cukup. Sebagaimana orang yang beriman, kita harus percaya mereka ada di sekeliling kita. Akhir cerita, rumah tersebut sudah kembali nyaman dan damai. Kevin sekarang sudah lulus kuliah dan bekerja di salah satu bank swasta ibu kota. Sedangkan rumah Nek Ida bukan Kevin lagi yang menempati. Sekarang giliran adik sepupunya yang tinggal di sana untuk merantau kuliah. Betapa beruntung adik sepupunya itu tidak harus mengalami kejadian mengerikan seperti Kevin. Tapi itulah hidup. Ada pelajaran yang bisa diambil dari semua itu. Selesai.